Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Puji Lestari dari TK Islam Pertaningsih, Kabupaten Bantul. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya sebagai supervisor dan dibantu oleh teman saya, Pak Muhammad Mulia Amin sebagai coachee dan Bu Indri Asri sebagai coach. Nah, selanjutnya selamat menyaksikan video dari saya. Dari saya. Selamat menyaksikan video dari kami. Selamat siang Bu Indri. Siang Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, okay. Nanti itu Bu Indri mau coaching sama Pak Yayan ya? Iya Bu, rencananya hari ini mau coaching sama Pak Yayan. Untuk sebenarnya untuk dalam coaching itu kan ada kompetensi-kompetensi. Nah, mungkin Bu Indri bisa menyebutkan apa saja Bu? Kompetensinya ada 3. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya benar sekali, ada 3 ya Bu ya berarti ya. Ada berarti mendengarkan aktif, ada presence, kehadiran penuh, kemudian satu lagi itu pertanyaan berbobot. Dari kompetensi yang coaching tadi ada 3, di situ kan kompetensi mana yang ingin Bu Indri kembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan yang itu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang pertanyaan berbobot ya Bu ya. Terus dalam coaching nanti yang akan Bu Indri laksanakan dengan Pak Yayan, bagian kompetensi mana yang ingin saya bantu dalam mengamati? Nanti saya pengen diamati bagian saat mengajukan pertanyaan berbobot Bu Emma. Tuh, jadi saya nanti tolong diamati bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Gini Bu Indri, kemudian dalam observasi nantinya itu kan Bu Indri hari ini atau mungkin saat ini itu sudah mempunyai mungkin di angka berapa? 1 sampai 10 misalnya. Bu Indri itu saat ini sudah berada di level berapa angkanya? Sepertinya masih di level 5 Bu. Untuk 5. Iya, untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot sepertinya masih di angka 5. Masih di angka 5 kan ya. Berarti apa yang Ibu harapkan setelah coaching nantinya itu Bu Indri ingin mengharapkan seperti apa nantinya? Saya harapannya ya bisa meningkat Bu nanti setelah melakukan coaching, karena ini juga kita melakukan coaching sesuatu yang baru. Jadi saya pengen meningkat Bu dari 5. Mungkin nanti meningkat sampai ke 7 atau 8. Bahkan 10 ya Bu ya nanti sampai 10. Atau mungkin 10 ya nggih. Mungkin nanti sakit kita ketahui bersama ya Bu ya, sudah meningkat atau belum, atau mungkin peningkatan lebih baik gitu. Nah, kemudian dari indikator yang sudah level-level yang ada Bu Indri sampaikan, kemudian indikator apa atau mungkin tujuan apa yang ingin Ibu capai dari coaching nanti? Dari coaching nanti atau dari supervisi ini ya Bu ya, nanti Supervisi saya ini. pengennya saya bisa lebih baik dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kemampuan coaching saya itu juga akan bertambah. Tidak hanya yang kemampuan mengungkapkan pertanyaan berbobot sih Bu, tapi nanti juga yang lainnya juga ikut berkembang setelah adanya supervisi ini. Iya Bu. Dengan adanya supervisi seperti ini ya Bu ya, nanti bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang Bu Indri masih merasa kurang atau mungkin ingin ditingkatkan kembali. Semoga nanti dapat meningkat, kedepannya dapat lebih baik lagi, dan nanti kita akan bersama-sama ya Bu ya. Nanti Bu Indri coaching dengan Pak Yayan, izinkan saya nanti untuk mendampingi Bu Indri untuk melihat prosesnya bagaimana, dan mungkin di situ nanti bagaimana pengamatan dari
saya Ibu saat supervisi Bu Indri itu sudah bagian-bagian mana yang ingin dikembangkan lagi, mungkin ditingkatkan lagi ya Bu ya, seperti itu. Nah mungkin cukup sekian dulu Bu ya, nanti kita akan coaching dengan Pak Yan ya Bu ya. Pak Yan sudah menunggu itu Bu. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar di ada di coaching itu nih Bu. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Akhirul salam, terima kasih Bu Indri ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yayan. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana kabarnya Pak Yayan? Alhamdulillah, kalau kabarnya baik. Oke, sip. Kalau kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, iya. Oke. Kok kalau kabarnya alhamdulillah baik, emang ada yang nggak baik? Pak? Iya, kegelisahan, ada risau ya, risau, galau, gundah gelisah. Aduh. Makanya saya di klinik ini. Oke, baik. Baik Pak Yayan, terima kasih nggih Pak Yayan sudah meluangkan waktunya untuk ini nanti kita akan melakukan coaching sebentar. Mungkin akan apa ya untuk menjawab kegelisahannya Pak Yayan itu. Kemudian lalu kita coaching ini kan waktunya tidak banyak nih Pak. Mungkin nanti hanya 30 menitan gitu. Nah, kira-kira nanti setelah kita ngobrol ini itu Pak Yayan pengen apa Pak? Pengen bagaimana setelah kita tahu? Mungkin saya itu pengen plong ya, bisa cerita kegundahan, kegelisahan. Syukur-syukur bisa menemukan solusi apa yang menjadi kegelisahan saya, kegundahan saya beberapa akhir pekan ini, seperti itu. Oke. Jadi dari obrolan kita ini nanti Pak Yayan pengen menghilangkan atau menemukan solusi atas kegelisahan, kegundahan, kegalauan yang dialami di pekan ini ya Pak. Beberapa pekan ini ya mungkin. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu nih Pak, gitu. Apa sih yang membuat Pak Yayan tuh kayaknya gelisah banget? Nah, ini jadi ceritanya tuh panjang. Saya siap mendengar cerita panjangnya Pak. Jadi saya tuh ngajar matematika ya, kebetulan di SMK. Saya ngajar kelas 10. Ada jurusannya itu jurusan ada tata busana dan komputer jaringan. Nah, yang membuat saya ketika mengajar tata busana beberapa kelas itu saya merasa nyaman, ada interaksi, ada tanya jawab, materi yang saya sampaikan, model-model pembelajaran yang masuk. Lah ini satu kelas ini kok dikepiek-kepiek di apa-apakan tuh, kelasnya malas, tidak mau interaktif, tidak mau tanya jawab juga diam, menggunakan model pembelajaran pun juga tidak efektif. Lah saya gedeng tuh. Sebel ya, saya sebel. Kenapa kok ketika saya masuk kelas ini pasti suasana iklim kelasnya tuh benar-benar nggak mendukung, sehingga saya benar-benar malas banget untuk ngajar satu kelas ini. Ada ketimbul rasa itu, malas masuk, nggak seru gitu loh. Ya itu biasanya mengedonkan saya, kemudian saya lama-lama berpikir, loh kok jadi seperti ini, saya jadi malas kalau di kelas ini seperti itu. Nah, berarti itu ya Pak ya, saya simpulkan kembali, saya rangkum kembali. Pak Yayan itu merasa kalau di beberapa kelas tadi yang di jurusan busana, itu sangat semangat, antusias, model pembelajaran masuk, pakai media pembelajaran bisa seperti itu. Jadi anak-anaknya bisa itu ya Pak ya, bisa interaksinya itu oke gitu ya. Interaksi oke. Yang satu ini jurusan apa Pak tadi Pak? Komputer jaringan. Yang komputer jaringan. Nah, itu ada yang membuat Pak Yayan tuh malas. Iya, malas sekali karena kayak di apa-apa kan nggak bisa itu loh. Saya mencoba ngelucu, nggak lucu, garing. Saya tegas kayaknya,
juga jadi sepaneng. Oke. Kemudian saya santai, kesannya nggak peduli dan lain sebagainya. Gimana ini? Seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan Pak Yayan Risau risau gitu. gitu ya Pak ya. Oke, baik. Baik Pak Yayan, dari kerisauan tadi, nanti dari kita melakukan coaching ini harapannya bagaimana Pak setelah kita coaching? Saya pengen nanti setelah coaching ini kayak punya apa ya, solusi kelas ini sebenarnya gimana ya cara treatmentnya itu gimana. Kalau sudah mungkin saya bisa apa ya nanti menemukan solusi, kemudian ya itu kembali lagi ke seperti kegelisahan saya itu biar hilang lega seperti itu. Ingin kegelisahannya hilang ya Pak setelah kita Kegelisahan, coaching iya. ini nanti. Oke, baik. Oke Pak Yayan, tadi saya mengambil satu kata, satu kalimat bahwa Pak Yayan itu suka dengan kelas yang interaktif berarti Iya, ya kan? interaktif. Yang membuat Pak Yayan semangat itu kelas yang interaktif. interaktif. Nah, Oke. kalau menurut Pak Yayan, kelas yang interaktif itu yang bagaimana? Kelas yang interaktif yang menurut saya itu sebenarnya sederhana. Mereka ketika yang pertama frekuensinya sama. Itu indikatornya apa? Ketika kita salam, ketika kita menanyakan kabar, itu langsung klop, bisa ngobrol seperti itu. Kemudian kita diajak permainan, diajak ice breaking itu bisa. Itu menurut saya kelas yang satu frekuensi, ini sudah masuk nih frekuensinya. Akan tetapi kalau kelas yang tidak satu frekuensi, ketika kita masuk itu auranya itu sudah beda. Auranya itu sudah pada mungkin tidur, malas-malasan, bermain HP. Jadi aura kita, semangat dari kantor guru itu menuju ke kelas jadi turun. Apa sih ini males banget gitu, seperti itu loh. Ya, oke. Baik. Itu tadi untuk kelas yang interaktif ya menurut Pak Yayan. Berarti Pak Yayan pengen di kelas yang Pak Yayan ampu itu semuanya seperti itu. Ya, pengennya seperti Iya, tapi ada satu kelas ada tadi satu ya, kelas Pak, itu. Oke. Dan itu seperti jadi apa ya, menurut saya jadi bersinambungan atau berdampak. Jadi ketika saya habis males ngajar itu, ya nanti kelas berikutnya walaupun enak jadi kebawa malesnya. iya, Kebawa apa sih ini, mesti udah nggak semangat dulu seperti itu karena kelas sebelumnya kayak gitu beberapa Auranya kali. kebawa ke kelas saya. Nah, auranya kebawa Oke. kelas. Oke, baik Pak Yayan. Coba kalau kita kalau Pak Yayan coba mengingat kembali apa yang sudah terjadi. Apakah kira-kira ada Pak yang menyebabkan kenapa kelas ini kok berbeda sih gitu? Mungkin identifikasi saya ya, atau apa ya, sepenangkap saya di kelas ini mungkin kelas yang dikelompokkan menjadi satu kelas yang ya dianggap kelas ranking yang ke itulah, yang ke bawah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin saya saat masuk juga sudah underestimate ya terhadap kelas itu, sudah saya rasanya sudah wah males lah kelas ini. Kemudian yang ketiga mungkin jam pelajaran matematika itu saat di kelas itu agak siang sih, sekitar jam 10:30 mungkin. Jadi mungkin ya mereka sudah malas, sudah capek dan lain sebagainya seperti itu. Banyak faktor berarti Faktor, ya, ya. Pak ya. Ya, jadi Pak Yayan juga sudah mengidentifikasi mungkin karena jamnya siang, kemudian karena perankingan Iya. tadi ya. Kalau jurusan apa tadi? Jurusan komputer jaringan itu lebih nilainya lebih tinggi atau Itu lebih grade-nya rendah? kan komputer jaringan 1, 2, 3. Lah saya ngajar di komputer jaringan 3. Ya, oh yang kelas yang tadi yang spesial itu di kelas yang kelas yang ketiga. Ya, yang ketiga itu. Komputer jaringan yang ketiga. Tenaganya harus lebih ekstra. Ekstra. Oke, ya Pak. Baik, lalu kalau tadi Bapak setelah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab itu, kalau menurut Pak Yayan nih, idealnya itu bagaimana Pak? Kelas yang interaktif itu tadi. Idealnya menurut saya kelas yang interaktif itu yaitu merespon guru, kemudian nanti
apa ya, ada unggah-ungguhnya lah sama guru itu, ada rasa hormat, masih ada rasa apa segan, kemudian mungkin ketika kita apa berinteraksi itu ada timbal baliknya, itu guru kan paling seneng ya, seperti itu menurut saya tuh, ketika ada respon dari siswa, apalagi siswanya aktif, itu kita merasa terhormat, kita merasa apa ya, menurut saya merasa semangat nih ngajarnya, apalagi yang saya mau diskusikan dengan siswa-siswa saya. Oke, gitu. jadi semangatnya walaupun udah siang langsung naik lagi. Langsung naik lagi, kalau pas siswanya itu enak seperti itu. Ya, itu idealnya Idealnya. Pak Yayan tadi ya Pak. Oke, lalu selanjutnya Pak Yayan, untuk tadi kan sudah mengidentifikasi faktor penyebab, kemudian Pak Yayan sudah menyampaikan juga idealnya kelas yang interaktif itu bagaimana sih gitu. Nah, lalu Pak Yayan, kira-kira untuk kelas tadi, kelas komputer ketiga ya, komputer tiga. Ya, komputer 3 itu nanti menurut Pak Yayan nih, itu kira-kira rencananya selanjutnya mau bagaimana? Pak Yayan mau apa sih biar anak-anak itu bisa interaktif, bisa meningkatkan motivasi belajarnya Pak Yayan. Ya, kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan? Mungkin apa ya Bu? Mungkin yang pertama saya harus memperbaiki dulu nih mindset saya terhadap kelas ini mungkin. Karena saya sudah underestimate dulu sebelum masuk kelas, itu mungkin mempengaruhi psikologi saya untuk mengajar lebih baik, mengajar menyenangkan. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin mereka kan apa ya namanya ya, saya lebih akan fokus ke bagaimana meningkatkan motivasi belajar mereka dulu sebelum masuk ke materi matematika itu sendiri. Karena saya anggap beberapa pertemuan anak-anak ini ya ndak ada hirohnya untuk belajar matematika itu, seperti sudah sulit Pak, matematika itu sudah sulit, wes monggo mau dinilai berapapun silahkan, tapi saya sudah nggak bisa sudah. Nah, mungkin bagaimana motivasi belajar mereka itu bertumbuh. Kemudian yang ketiga, mungkin saya akan mengupgrade diri dengan model pembelajaran atau metode pembelajaran, bahkan media pembelajaran yang mereka dekat dengan mereka, dan mereka seolah tidak belajar dulu gitu loh, maksudnya saya senang-senangkan dulu dengan berbagai model pembelajaran. Mungkin itu saya akan upgrade skill saya, bagaimana model pembelajarannya, kemudian bagaimana media pembelajarannya, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Yayan rencananya ini, memperbaiki mindset, kemudian meningkatkan motivasi belajar, kemudian mengubah metode tadi ya Pak ya, biar anak-anak juga semakin semangat. Ya, mungkin nggak monoton seperti mungkin itu terus. Metodenya harus metode baru nih, berbeda dengan kelas yang lain gitu ya Pak ya. Oke, wah, luar biasa sekali Pak Yayan. Oke, lalu Pak Yayan, kira-kira dalam melaksanakan rencana ini, itu Pak Yayan siapa yang bisa membantu? Mungkin berbagai macam pihak ya, yang pastinya komitmen saya pribadi untuk mengubah atau merubah mindset. Kemudian mungkin saya juga butuh beberapa teman sejawat, teman-teman dari MPMP, teman-teman mungkin dari CGP, untuk saling sharing Pak, model pembelajaran atau media apa yang tepat, atau media ice breaking seperti apa yang bisa diterapkan di kelas itu. Kemudian yang ketiga, mungkin dukungan dari kurikulum ya, pihak kurikulum sekolah, terutama pihak kurikulum, untuk senantiasa mungkin memberikan upgrade skill atau workshop
berupa pelatihan media pembuatan media ajar dan model-model pembelajaran seperti itu menurut saya. Oke, luar biasa sekali Pak Wawan. Pak Yayan, Wah, maaf. Pak Oke. Yayan. Kalau tadi saya rangkum berarti Pak Yayan ini nanti yang membantu misalkan sejawat, kemudian teman CGP, kurikulum, ya Pak. Jadi ya. Pak Yayan lebih mengutamakan kolaborasi, Kolaborasi, gitu ya. ya. Kolaborasi. Oke. Baik Pak Yayan. Lalu selanjutnya berarti ini percakapan kita sudah mulai mengerucut nih Pak. Ya toh? Tadi dari Pak Yayan gelisah, bingung, galau. Ya. Sekarang sudah bagaimana? Apakah sudah ada sudah menemukan sesuatu mungkin yang bisa untuk melegakan perasaan Pak Yayan? Ya tadi setelah saya ada interaksi kemudian ternyata terpikir juga bagaimana mindset saya selama ini mungkin sudah malas, sudah underestimate dari kelas itu. Saya harus coba merubah dulu. Kemudian tadi yang kedua saya mencoba mempraktekkan model-model pembelajaran media pembelajaran yang menarik seperti itu. Saya seperti sudah ternyata solusinya seperti ini ya. Karena kalau dipikir ya saya pasti akan sebelum ini ya gimana sudahlah gitu. Sekarang ternyata ada solusinya setiap permasalahan itu seperti itu. Iya, setiap permasalahan ada solusinya. Dan Pak Yayan sudah menemukan belum Pak ini tadi? Ya, sudah yang tadi itu. Oke, lalu perasaannya bagaimana Pak? Ya, setelah saya ini tadi cukup lega ya Bu ya. Tadi sudah saya utarakan permasalahan saya yang membuat mungkin beberapa pekan atau beberapa bulan ya saya sudah malas lah dengan kelas itu. Kemudian ternyata sekarang terungkap setelah bercerita jalan-jalan coaching jalan-jalan, ternyata ada tuh ternyata solusinya. Dan saya mencoba mau melakukan solusi itu. Saya akan mencoba sehingga apa yang keresahan yang ada di hati saya itu bisa terurai seperti itu. Oke ya, bagus sekali Pak Yayan. Lalu tadi saya mendengar Pak Yayan mau mencoba. Nah, itu kira-kira mau mencobanya kapan Pak Yayan? Nah, ini kan sudah akhir semester ya, Bu ya. Sudah semester. Mungkin semester 2 awal, semester genap mungkin saya ini kan ada rentan waktu untuk pas mereka kemudian ada terima rapor dan ada libur semester ini. Saya mungkin akan upgrade skill di sini. Mungkin ada teman-teman dari CGP, kemudian nanti ada komunitas, saya mengikuti komunitas dan mungkin pelatihan media pembelajaran saya akan cari-cari. Di sini saya akan minggu-minggu ini saya akan melatih itu dulu, kemudian di semester genap saya akan langsung mempraktekannya, langsung mencobanya seperti itu. Oke, wah mantap, luar biasa ini Pak Yan, langsung planningnya tepat ya. Nanti habis ini upgrade dulu, diri, masih ada waktu pas liburan juga ya. Besok pas semester baru langsung gas gitu ya Pak Yan. Langsung diterapkan. Oke, mantap. Oke, baik Pak Yayan, luar biasa sekali dari rencana dan juga planningnya itu sudah tepat dan nanti semoga bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Kemudian juga mungkin nanti semester depan kita ngobrol lagi saya pengen tahu sejauh mana Pak Yayan melakukan itu dan mungkin saya bisa belajar banyak dari Pak Yayan nanti bagaimana cara untuk mengkondisikan kelas yang yang dalam tanda kutip istimewa ya, karena kelas saya juga ada yang seperti itu Pak. Jadi mungkin di waktu yang akan datang saya bisa belajar dari Pak Yayan yang sudah melaksanakan itu. Siap, saya akan sharing-sharing nanti ketika setelah saya praktekkan seperti itu. Nanti butuh lagi nih coaching nanti setelah. Apa mungkin nanti Pak gantian saya coaching sama jenengan gitu. Oke Pak Yayan, gitu dulu coaching kita hari ini. Saya tunggu untuk pelaksanaannya, kemudian besok hasilnya semoga baik, semoga motivasinya Pak Yayan dalam mengajar kelas komputer 3 itu
meningkat ya Pak ya, ya meningkat, tidak ada lagi kegalauan, tidak ada lagi kerisauan gitu, pokoknya ceria dalam mengajar dan tujuan pembelajarannya nanti tercapai semua. Tercapai. Begitu ya Pak Ya, Eyan ya. terima kasih. Baik Pak Eyan, kita cukupkan obrolan hari ini. Ya. Ya, kalau ada kurang lebih saya mohon maaf ya Pak Eyan ya. Ibu sangat terima kasih, saya sangat terbantu Oke, sekali. Pak Yayan. Kita akhiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Selamat sore Bu Indri. Selamat sore Bu Emma. Berikut kabarnya ini tadi? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Alhamdulillah ini sudah melakukan coaching dengan Pak Yayan ya Bu ya. Sudah. Terus bagaimana Bu proses coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar Bu proses coachingnya. Terus kemudian indikator atau kompetensi yang tadi Ibu inginkan tujuannya itu apakah tercapai dalam coaching yang Bu Indri lakukan tadi? Menurut saya sedikit tercapai Bu. Iya, tadi saya pengen diamati untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Di sini saya merasa sedikit sudah sesuai dengan harapan saya. Terus bagaimana perasaan Bu Indri saat sudah melaksanakan coaching tadi? Perasaannya senang Bu, saya senang, kemudian sudah merasa apa ya, tadi juga proses coaching saya dengan Pak Yayan lancar, kemudian apa ya, tidak ada canggung jadi santai, tidak tegang begitu Bu. Jadi senang saya Bu bisa melakukan coaching hari ini. Ya alhamdulillah senang ya Bu ya. Sudah itu. Nah terus kemudian tadi kan Bu Indri di level yang pertama di level 5. Saya di level 5 Terus ya. sekarang Bu Indri sudah di level berapa Bu? Sepertinya sudah agak meningkat Bu di level 6. Iya, lumayan Bu, meningkat satu level lagi Bu ya. Dan tinggalkan lagi nanti bisa 7, 8 atau 9 ya Bu ya. Harapannya begitu Bu. Gitu. Terus begini Bu, tadi kan saya mengamati di bagian yang pertanyaan berbobot Bu ya tadi, tapi sebenarnya udah dari alur Tirta itu Bu Indri sudah menyampaikan dari tujuan, indikasi permasalahan, identifikasinya, kemudian dari reaksi nyatanya, kemudian tanggung jawabnya dari coach tadi itu sudah mengalir sesuai dengan alur seperti itu. Dan kemudian tadi Bu Indri juga sudah banyak menggali dari coachnya Ibu ya, sampai tadi untuk solusi itu dari coachnya juga ya Bu ya tadi ya, pas di bagian penyelesaian solusi ya? Iya solusi ya nggih. Nah itu sebenarnya Bu ini sudah meningkat banyak Bu itu sebenarnya, tidak hanya 6 loh Bu. Lebih dari 6 gitu. Karena sudah memenuhi alur kita, terus yang rasa juga sudah ada, pengen mengetahui, mendengarkan dengan aktif. Kemudian Bu ini juga sudah menggali dengan pertanyaan berbobot, seperti dia menanyakan bagaimana permasalahan yang terjadi, terus Pak Yayan juga menyampaikan seperti ini permasalahannya, kemudian Bu ini sudah bisa menggali bagaimana solusi dari coach tadi dengan memantik Ibu ya, udah bagus itu sudah banyak meningkatnya. Nah, menurut saya seperti itu. Kemudian dari reaksi tanggung jawab pun juga Bu ini sudah banyak menggali dari pertanyaan berbobot seperti itu. Terus yang terakhir ya Bu ya, tadi penyampaian yang ngasih observasi, kemudian terakhir kompetensi apa yang ini Ibu kembangkan lagi selain yang tadi, atau mungkin itu, atau mungkin ada lagi Bu yang itu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan mungkin tetap yang pertanyaan berbobot sih Bu. Jadi selain itu saya juga ingin mengembangkan kompetensi yang lain biar nanti saat saya melaksanakan coaching itu bisa kompetensinya itu sudah bagus gitu. Kan saya sekarang kan baru di level 6 nih Bu, saya rasa. Saya pengen besok itu saya ingin meningkatkan lagi di level 7 atau 8 gitu. Nah, itu tentu saja dengan meningkatkan semua kompetensi inti dari coaching itu. Ya Bu, sekali. Apa yang ingin untuk meningkatkan diri dilakukan coaching. Nah, coachingnya dengan saya Bu misalnya.
latihan-latihannya atau Oh, latihan-latihannya mungkin nanti saya coba dengan rekan sejawat Bu, rekan iya. sekolah saya ajak untuk terus berlatih untuk mengasah kemampuan coaching saya gitu. Berarti ditindaklanjut lagi Bu ya di sekolah dengan sejawat melakukan praktek-praktek coaching lagi ya Bu ya. Semoga nanti kompetensi yang ingin Bu tingkatkan dapat meningkat lagi. Mungkin itu saja Bu hasilnya Bu ya. Semoga nanti dapat meningkat lagi kompetensi yang ingin ditingkatkan. Mungkin itu sih, Bu. Terima kasih ya Bu Indri ya sudah hari ini melaksanakan coaching, sudah apa nggih melaksanakan supervisi juga kalau nggih ke Bu Indri. Terima kasih atas waktunya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih Bu Emma sudah mensupervisi saya pada hari ini. Iya Bu, terima kasih sama-sama. Nggih.